Yuk Kanda, karena setiap kita punya cerita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Kanda, karena setiap kita punya cerita. Oke kawan-kawan semuanya, gimana nih kabar buat hari ini? Semoga teman-teman ini selalu dalam keadaan yang sangat-sangat sehat gitu ya. Mengingat ini masih dalam pandemi gitu ya, karena banyak hal yang harus kita lakukan, menjaga pola tidur, menjaga pola kesehatan, menjaga pola makan, dan tentu jangan lupa menjaga pola ibadah gitu ya. Nah, kali ini di episode ketiga ini kita akan berbincang-bincang masalah tentang dunia digital, teman-teman. Jadi dunia digital ini sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pola kehidupan kita sehari-hari, bahkan mempengaruhi bagaimana perilaku maupun kondisi psikologis kita gitu. Dan dunia digital ini membawa dampak yang mungkin bisa dikatakan positif, mungkin juga bisa dikatakan negatif. Nah, untuk bahasanya lebih ini ya, lebih dalam lagi, kita lebih luas lagi. Nah, di samping saya nih ada lagi-lagi salah satu kader dari IMM yang dia ahlinya nih di dunia digitalisasi gitu ya, di dunia fotografer mungkin atau videografer. Jadi kita bakal sharing-sharing nih mengenai dunia digital dan bagaimana urgensi buat kehidupan kita sehari-hari. Terus kita juga bakal sharing-sharing tentang prestasi apa yang udah didapat nih sama salah satu bintang tamu kita ya pada hari ini. Langsung saja tanpa berpanjang lebar kali tinggi ya, kita langsung sambut. Ini dia Mas Gani. Oke, mungkin awalnya kita perkenalan dulu nih sama Mas Gani nih. Mungkin bisa disampaikan perkenalan siapa namanya, dari mana asalnya dan segala macam. Ya, silakan. Terima kasih Mas. Baik, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan ya, nama saya Gani Krisna Lidya, biasa dipanggil Gani, dari Komisariat IMM Insan Kamil periode 2020-2021. Di Komisariat saya sebagai Kabid Medikom. Kabid Medikom. Iya. Mungkin dikasih tahu nih Medikom itu apa, soalnya kan ini podcast bakal ditonton bukan hanya teman-teman kader di IMM, tetapi juga nanti ditonton sama mahasiswa baru. Medikom itu apa sih? Boleh dikasih tahu gitu? Medikom itu media dan komunikasi. Artinya itu segala bentuk kegiatan atau kegiatan terus hari-hari besar itu harus menyampaikan gitu, dibuat pamflet gitu ya? ke dalam Instagram gitu, biar lebih luas lagi jangkauannya. Berarti kayak semacam bidang yang menggeluti kayak membuat konten-konten kreatif gitu ya, nah, untuk menyampaikan beberapa informasi. Misalkan nih, kalau misalkan lagi ini kan mau hari proklamasi gitu ya, hari proklamasi. Nah, dari teman-teman di Kom ini akan membuat konten-konten seru, mungkin bentuknya pamflet gitu ya, video atau apapun itu yang itu bisa dilihat dan juga bisa menjadi konsumsi buat anak-anak yang lain gitu, buat para pemuda milenial seperti itu. Sehingga ada juga nilai edukasinya berarti ya. Iya. Selain juga membuat konten-konten, ada juga fungsinya untuk mengedukasi semua mahasiswa nih atau semua kawan-kawan. Terus rumahnya mana, Mas Gani? Oh iya, rumah tadi belum disebutkan. Oh, ya? belum disebutin. Rumahnya mana? Untuk rumah saya itu berada di Sumbang. Sumbangnya lebih tepatnya di Gunatapa. Sumbang tuh berarti sini ya? Iya, perempatan Dukuwaluh ke utara sana. Oke, siap. Oke, ngomong-ngomong tentang dunia digital ya, yang sekarang ini sedang rame-ramenya booming gitu ya, terutama di ranah atau di lingkaran anak-anak muda. Karena kebanyakan dari teman-teman kita nih, kebanyakan dari kita itu menghabiskan waktu aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak itu di dunia maya gitu. Jadi ada second world gitu, selain di dunia nyata, tetapi juga kita
kebanyakan aktivitas tuh di dunia maya. Nah, mengenai digital kondisi yang seperti ini, gimana nih pandangan dari Mas Gani? Oke. Untuk pandangan saya ya terkait digital dan zaman sekarang. Untuk era digital sekarang itu Indonesia kan sedang dalam masa 4.0 apa ya? 4.0. 4.0. Artinya itu Indonesia itu sedang sedang belajar gitu untuk berkembang dalam dunia teknologi. Seperti contoh untuk kehidupan sehari-hari itu misal dipermudah dalam aplikasi ketika kita ingin belanja gitu, kayak belanja online kan bisa itu di aplikasi e-commerce gitu berarti ya. Itu sangat memudahkan bagi masyarakat. Itu untuk di bidang sosial kan, sosial ekonomi gitu. Sosial ekonomi. Untuk di bidang pendidikan itu sangat penting sekali untuk digital pada era zaman sekarang ini. Itu seperti sekarang itu kan sedang sedang zamannya corona gitu ya. Jadi betul. digital itu sangat berpengaruh sekali dalam tahun-tahun ini. Artinya kita itu harus berkembang dan belajar terus untuk memahami teknologi sekarang ini gitu. Jadi memang dunia teknologi ini mencakup berbagai macam aspek gitu ya. Aspek ekonomi, aspek kesehatan, sosial, sampai dengan aspek pendidikan. Bahkan dunia digital ini ketika kita memanfaatkannya dengan bijak gitu ya, memanfaatkannya dengan baik, bisa jadi peluang nih buat teman-teman anak muda yang biasa membuat semacam konten kreatif yang itu bisa mendatangkan pundi-pundi uang. Nah, karena memang dunia digital ini sangat-sangat luas gitu ya. Nah, kadangkala ada seseorang yang tidak bisa memanfaatkan atau bahkan tidak tahu manfaat dari digital itu seperti apa. Nah, mungkin kayak diceritakan sedikit manfaat dari dunia digital ketika kita menggunakan dengan cara bijak, tentu dengan baik dan benar. Itu manfaatnya itu kayak gimana nih kalau dunia digital? Kalau untuk manfaat di dunia digital itu ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Seperti contohnya itu ketika kita ingin mencari sesuatu di internet misal di Google, itu segala yang kita inginkan ada semua di situ informasinya. Tinggal kita pandai-pandainya kita untuk mencari ilmu pengetahuan gitu. Bahkan kayak jurnal aja ada yang online gitu ya. Iya. Jurnal itu online. Jadi teman-teman tuh kalau buat teman-teman ini ya yang sedang skripsian, tugas akhir, atau mungkin buat teman-teman mahasiswa yang masih di masa ini ya, masa di pertengahan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan e-book. Buku aja ada yang online ya, e-book, terus kemudian jurnal, kemudian literatur yang lainnya. Yang tentunya itu juga bisa bermanfaat untuk bahan penelitian teman-teman, bahan untuk tugas teman-teman gitu. Terus kalau ada kemungkinan nggak sih dunia digital ini dapat disalahgunakan? Misalkan ada hacker gitu, ada yang seseorang oknum yang dia bisa masuk ke sistem keamanan negara atau mungkin perusahaan. Nah, itu ada kemungkinan nggak sih? Iya itu. Untuk masalah kesalahgunaan gitu ya, untuk di dunia digital itu kemungkinan besar ada gitu. Karena semakin canggihnya teknologi, maka kejahatan itu mengikutinya gitu. Hacker itu sangat pandai untuk mencari celah untuk
meretas gitu situs-situs resmi, misalnya situs pemerintah gitu, hacker bisa masuk dengan dengan segala cara itulah. Itu sih. Jadi memang ini ya, ada kemungkinan dan kemungkinan itu ya sebetulnya tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Iya. Kadang ya tadi sudah disampaikan sama Mas Gani ya, kalau misalkan kita dalam menyikapi perihal teknologi ini harus benar-benar dewasa gitu. Membuat konten-kontennya pun konten-konten yang mengedukasi, karena kita itu bukan generasi yang yang dulu tuh kayak misalkan buat komunikasi aja kita pakai surat menyurat. Meskipun ada hadir telepon seluler, kita untuk bertukar kabar pun menggunakan kayak SMS gitu. Tapi sekarang kita disuguhkan dengan berbagai macam banyak pilihan aplikasi, entah itu aplikasi untuk video, aplikasi untuk perpesanan, atau aplikasi apapun yang sebetulnya ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, itu akan menjadi satu hal yang membuat kehidupan kita itu lebih istimewa lagi, lebih privilege lagi, karena kita memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita, termasuk teknologi itu dengan baik seperti itu. Sehingga dapat mendatangkan berbagai macam manfaat maupun hal-hal positif, baik itu untuk diri kita maupun orang-orang lain seperti itu. Nah, ini menarik ya tentang digitalisasi. Ternyata banyak hal yang kita bisa peroleh gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk digitalisasi ini. Nah, sebelum untuk pembahasan yang lebih dalam lagi, mungkin Mas Gani ini kan punya semacam prestasi gitu ya, katanya nih prestasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Ya, salah satunya mungkin buat pembuatan film, bahkan pernah menjuarai lomba tingkat internasional ya. Iya. Dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, mungkin itu bisa diceritakan nih kepada kawan-kawan semuanya. Ya. Mungkin agak revisi sedikit, bukan menjuarai tapi masuk dalam nominasi resmi gitu. Wih, nominasi resmi. Tepuk tangan. Belum menjuarai sih. Oh, belum menjuarai. Tapi masuk nominasi. Tapi itu gitu. nominasi resmi sampai ke tingkat internasional itu kan hal yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Yeah. Nah, itu mungkin bisa ceritain nih pengalamannya gitu. Kenapa kok bisa sampai sana gitu? Ya, untuk pembuatan film kemarin itu saya diajak temen dari mahasiswa CFA itu Jogja Akademi Film gitu. Jogja Film Academy. Nah, di situ kan mahasiswanya tinggal di Purwokerto. Nah, untuk itu di dalam tugas perkuliahan itu ada semacam pembuatan film gitu. Film itu Tugas. film dokumenter kah? Apa film kayak short film atau film apa nih? Untuk filmnya itu bergenre apokalips. Itu artinya itu kayak genre horor gitu. Horor ya. Terus di situ saya membantu temen. Di situ saya jadi clapper itu kayak yang mengatur scene gitulah. Mengatur scene sama tag berapa gitu untuk mempermudah untuk mempermudah pereditan. Di situ saya sebagai clapper, dan kemudian hari berikutnya itu briefing kan. Pada saat pembuatan film, briefing itu berada di Sokaraja tempatnya. Di situ saya belajar banyak hal tentang manajemen waktu. Misalnya ketika kita dalam pembuatan film itu untuk mengatur jadwal itu yang pertama
kayak apa namanya itu Apa? Yo, namanya apa? Yo. kayak apa ya, koordinasi dengan pemainnya gitu, Briefing gitu ya. briefing gitu dengan pemainnya gitu. Di situ sutradara dengan pemain biar sama-sama sesuai dengan harapan gitu. Nah, terus setelah itu ketika semuanya udah siap, kita langsung ke lokasi. Lokasinya itu dekat Jalan Raya Sokaraja itu yang ada truk bangkai truk gitu. Karena itu apokalips ya, jadi horor, jadi suasananya itu harus horor gitu. Harus horor ya. Iya. Tapi itu satu tim itu berapaan? Untuk Buat satu pembuatan tim film. itu 10 anak. Iya. Dengan tupoksi yang beda-beda gitu ya. Heeh. Oh, Mas Gani itu kayak Ciper tadi ya. Clapper. Rapper ya, Ciper. Rapper. Jadi hal yang paling berkesan ketika dalam pembuatan film itu apa? Hal yang berkesan itu pada saat klimaksnya ya. Pas klimaks dari film itu ketika pemerannya itu sedang marah-marahnya gitu. Jadi pemainnya itu mengeluarkan isi tenaganya biar masuk sesuai dengan skripnya. Biar biar itu sesuai harapan dengan harapan. Terus ada cerita yang nggak enak nggak nih selama pembuatan? Pasti kan ada nih, karena kan ini kan film-film horor ya, maksudnya pasti ada hal-hal yang membuat teman-teman ini nggak nyaman. Nah, mungkin ceritain sedikit lah hal-hal itu. Untuk hal-hal yang nggak nyaman itu tempat lokasinya gitu Mas. Jadi tempat lokasinya itu berada di bekas pabrik gula. Di situ kan kayak nggak terawat gitu. Jadi banyak nyamuknya gitu ya. Oh ternyata yang bikin nggak nyaman nyamuknya. Iya. Kirain ada penghuni apa gitu, ternyata nyamuk. Iya kan Teman-teman udah sekali gitu. nungguin. Kirain setan apa gitu, ternyata nyamuk ya. Iya. Itu saat mengganggu sekali sih pada saat pembuatan film gitu. Itu berapa dalam pembuatan film ini berapa hari nih, berapa waktu yang dibutuhkan nih? Untuk Sampai waktu benar-benar yang dibutuhkan klimaks banget. Itu cuma 1 hari Mas. 1 hari. Iya, karena cuman film itu untuk 15 menit sih, enggak Oh berarti film panjang. filmnya itu durasinya 15 menit gitu ya? Jadi 1 hari itu cukup karena pemainnya itu sudah pada itu sih handal gitulah. Oh keren. Nah itu buat pembuatan film itu di tahun berapa Mas Ken? Pembuatan filmnya? Iya. Itu Agustus September tahun 2020. September tahun 2020. Berarti baru tahun kemarin ya? Iya. Akhir tahun berarti ya, hampir akhir tahun ya. Oh. Terus perasaan kamu nih sama teman-teman ketika mendapatkan kabar teman-teman ini produknya itu bisa sampai masuk nominasi di kancah internasional, itu gimana tuh perasaannya? Wah, perasaannya senang banget ya, saya sebagai timnya itu sangat senang sekali karena film yang sudah kita buat dengan tenaga dan keringat gitu. Alhamdulillah masuk nominasi resmi gitu. Jadi senang banget gitu loh. Berarti kayak kayak mewakili Indonesia gitu ya, kayak timnas gitu ya. Keren. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang prestasi-prestasi nih. Selain tadi ada prestasi di kancah internasional ya melalui timnya, dan kemudian ada pembuatan film itu. Sebelum kita pindah pertanyaan nih,
filmnya judulnya apa nih? Biar teman-teman mungkin bisa ngeliat. Untuk judul filmnya itu film nostalgia. Nostalgia. Ya, bisa teman-teman lihat di channel YouTube-nya Juan Aldiens ya. Itu tapi di YouTube itu cuman video untuk tugas, karena kalau untuk full versi itu buat itu adanya di website khusus gitu. Jadi teman-teman kalau pengen lihat yang full, kalau misal ada event ketika ada event yang terkait film nostalgia, itu kan biasanya kemarin itu ada di cafe itu buat pemutaran film nostalgia khusus gitu. Siap. Nah mungkin teman-teman udah dikasih tahu ya judul filmnya apa, terus di channel mana, nanti teman-teman bisa mengakses nih kalau misalkan penasaran gitu ya dengan hasilnya gitu. Ya meskipun nggak seluruhnya gitu ya, hanya 15 beberapa menit, 10 menitan kalau di YouTube. Oke, masih dalam dunia prestasi nih. Nah ini kan Mas Gani kan salah satu kader di KIK ya, Komisariat Insan Kamil. Nah pernah nggak sih kayak menjuarai semacam lomba video yang diselenggarakan mungkin di kancah Kabupaten Banyumas gitu. Nah, kalau pernah mungkin bisa diceritain. Ya, alhamdulillah dari Insan Kamil kemarin pada saat Milad IMM Banyumas kan ada lomba-lomba nih, khususnya lomba video kreatif. Kita mengikuti lomba tersebut. Alhamdulillah dari Komisariat Insan Kamil mendapatkan juara pertama. Dengan bantuan tim yang sangat solid. Mantap, Masya Allah. Itu konsepnya gimana tuh, konsep videonya tuh? Ya, untuk konsep videonya itu kan horor lagi nggak? Enggak. Kirain horor lagi. Gimana itu konsepnya? Kalau untuk konsepnya ya sesuai dengan tema sih, tema dari itu panitia. Terus apa namanya? Ini kan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Maksudnya Mas Gani ini pernah menjuarai pernah lolos sampai ke menjadi salah satu nominasi masuk ke internasional bersama dengan timnya. Kemudian juga tadi juga diceritakan tentang prestasi dia di kancah kabupaten ya, menjuarai video gitu ya dalam rangka Milad IMM gitu yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang IMM Banyumas. Nah, Mas Gani ini pintar kayak gini itu dari mana sih? Ya. Apakah otodidak, apakah les, atau mungkin iseng ikut komunitas atau gimana? Ya. Untuk awalnya ya, kenapa saya menyukai dalam bidang videografi ini? Karena saya ingin tampil beda dari video-video lainnya gitu, kayak teman-teman bikin gitu. Saya ingin membuat yang berbeda gitu aja sih. Itu awal dari saya suka videografi gitu. Itu dari sejak kapan tuh? Itu sejak SMA kelas 11 ya. Mulai tertarik gitu ya, sampai dengan sekarang bisa masuk ke nominasi dan menjuarai beberapa perlombaan gitu. Tepuk tangan. Nah mungkin ini yang terakhir itu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat Mas Gani untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, teman-teman yang lain berkenaan dengan dunia digital nih. Anak muda tuh menyikapi dunia digital tuh harus gimana dan cara memanfaatkannya itu harus gimana? Ada pesan-pesan tertentu nggak? Kayak pesannya mungkin apa? Untuk pesan ya, pesan untuk teman-teman terkait dunia digital itu untuk teman-teman ketika teman-teman ingin
terjun dalam dunia digital, teman-teman harus mengerti dasar-dasarnya. Ketika kita ingin berselancar dalam dunia digital, teman-teman harus memiliki harus tahu dampak baiknya dan dampak buruknya. Untuk itu teman-teman bisa Bisa apa? Yuk, bisa. Bisa apa nih? Manfaatkan. Iya. Ya, oke, siap. Bisa memanfaatkan dalam dunia digital ini. Entah di aspek manapun gitu ya. Iya. Siap. Ketika teman-teman ingin teman-teman ingin serius dalam khususnya videografi atau fotografi, teman-teman harus belajar dan teman-teman harus lihat referensi. Nah, ketika teman-teman lihat referensi kayak contoh-contoh video yang bagus-bagus atau foto-foto yang bagus, untuk itu teman-teman bisa mengeksplor, bisa belajar dari situ. Gitu. Intinya tetap belajar dan terus belajar. Oke. Banyak poin yang saya tangkap gitu ya di perbincangan saya dengan Mas Gani ini. Beberapa poin. Yang pertama, kita sebagai anak muda gitu ya, dunia digital ini sebagai satu keniscayaan dan kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi ini dengan baik, yang kemudian nanti dampaknya itu akan dirasakan oleh kita secara pribadi maupun orang yang ada di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya dunia digital ini memudahkan kita untuk berkomunikasi, bertukar kabar dengan keluarga, mengupload atau membuat konten-konten asik gitu ya, konten-konten mungkin juga edukasi, kemudian juga berdampak pada berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Yang balik lagi di poin 1, ketika kita memanfaatkan itu akan menjadi hal yang positif untuk kita semua. Kemudian ini poin yang ketiga, ketika kita ingin menggeluti atau terjun di dalam dunia digital, kita itu harus ta'aruf dulu nih, gitu ya. Ta'aruf dulu, kita harus mengenal bagaimana sih dampak positif ataupun dampak negatif dari adanya digital, dunia teknologi nih di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mengenal, maka kita akan dewasa untuk mengelola teknologi itu. Dan poin yang terakhir, tadi juga sempat disinggung sama Mas Gani bahwa kita semua memiliki semacam prinsip sendiri-sendiri gitu ya, tujuan hidup sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita menginginkan sesuatu hal yang itu sesuai atau mungkin cocok dengan passion kita, ya kita harus benar-benar bekerja keras gitu. Kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik, kita harus memanajemen emosi juga dengan baik, kemudian memanajemen hal-hal apapun dengan baik, sehingga apapun yang kita inginkan, kita dapatkan, kita bisa mencapainya dengan baik, dan itu bisa membuat teman-teman yang lain itu terinspirasi. Dan mungkin seperti itu ya dari saya. Thank you Mas Gani ya, Mas Gani ada dari IMM UMP. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga pola hidup, pola makan dan segala macam, sehingga itu bisa membuat kita lebih kebal lagi dengan corona gitu ya, dengan corona. Dan jangan lupa melakukan hal-hal baik dan memberikan manfaat terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Teman yang cukup keren gitu ya dari saya Mirza gitu. Jadi mungkin sekian ya episode ketiga ya. Episode ketiga kali ini berbicara tentang bagaimana digitalisasi atau teknologi ini bisa membuat atau memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim yang bekerja keras di belakang layar ya,
yang dari tadi. Cepet Za, keluar Za. Dan terima kasih buat kehadirannya sekali lagi untuk Mas Gani buat waktunya. Mohon maaf juga sudah mungkin mengganggu waktu weekendnya, istirahatnya. Dan jangan lupa pesan-pesan yang tadi sudah kita sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment gitu ya. Jadi kalau nggak kayak gitu ya kita nanti nggak terkenal nih gitu ya. Yalah, baik, sekian billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Oh iya, Yukanda ya. Yukanda tak ajarin nih. Kalau saya bilang Yukanda karena terus nanti kita jawab karena setiap kita punya cerita. Karena setiap kita punya cerita. Ada bahasa tuh begini. 1, 2, 3. Yukanda karena setiap kita punya cerita. Yeay! Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman semua. Mantap. Ya, mantap.